Shalom, perkenalkan nama saya Nelly Christine Sibarani dengan NIM 2302051 dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerendahan hati sebagai jati diri Kristiani. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kerendahan hati? Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Firman Tuhan menekankan bahwa persekutuan hidup bersama semakin berarti dan berdampak jika semua yang ada di dalamnya memiliki sikap rendah hati, yang merupakan buah teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati perlu dimiliki kita semua. Dengan begitu, kita akan menyadari betapa tidak sempurnanya diri kita dan terhindar dari kesombongan. Di dalam iman Kristen, menjadi rendah hati berarti mengenali Tuhan dengan penuh rasa syukur dan memahami bahwa kita selalu membutuhkan bantuannya karena kita tidak berkuasa untuk mengubah apa yang telah ditetapkan olehnya. Setiap mengalami masalah, panjatkanlah doa kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Ingat juga untuk terus bersabar. Nah, Tuhan menekankan bahwa persekutuan hidup bersama semakin berarti dan berdampak jika semua yang ada di dalamnya memiliki sikap kerendahan hati, yang merupakan buah teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita teladan terbesar tentang kerendahan hati. Ia telah menjalankan misi Allah Bapa dengan memberi dirinya mati tersalib sebagai wujud totalitas kasih-Nya agar kita manusia diselamatkan. Nah, seperti yang ada tertulis dalam Lukas 14 ayat 11 yang berbunyi, sebab barang siapa menginginkan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati sikap bijak di mana seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau benar daripada orang lain. Sebaliknya, sikap angkuh adalah sikap di mana seseorang cenderung merasa dirinya lebih penting dan benar daripada orang lain. Nah, selanjutnya ada dua hal yang menandakan bahwa seseorang memiliki kerendahan hati. Yang pertama itu berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan maupun umum menutupi kesalahan diri sendiri di balik kemunafikan. Nah, seperti yang tertulis dalam Amsal 28 ayat 13 yang berbunyi, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkan akan disayangi. Yang kedua itu mau belajar yang tidak hanya melalui pendidikan formal, melainkan juga pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita akan memperoleh pelajaran yang berharga dari mereka. Proses belajar ini tidak pernah mengenal batasan waktu dan usia. Selanjutnya, seperti yang tertulis dalam Amsal 18 ayat 12 yang berbunyi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati melalui kehormatan. Jadi, untuk memiliki kerendahan hati, kita sadari bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, serta bulatkan tekad untuk terus belajar, ikhlas untuk meminta maaf, dan berani mengakui kesalahan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kerendahan hati dalam kekristenan? Kerendahan hati dalam kekristenan adalah sikap mengakui keterbatasan diri dan ketergantungan pada Allah. Ini bukan tentang kerendahan diri sendiri, tetapi tentang memiliki pandangan yang benar tentang diri sendiri dalam hubungan tentang Allah dan orang lain. Mengapa sih penting kerendahan hati itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya.
Yang pertama itu mencerminkan sifat Allah. Allah sendiri adalah rendah hati. Dia memilih untuk manusia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan yang kedua itu membuka jalan bagi Allah dan pengampunan. Ketika kita rendah hati, kita lebih mudah untuk mengampuni orang lain dan membangun hubungan yang lebih kuat. Dan yang ketiga itu membantu kita untuk bertumbuh secara rohani. Ketika kita mengakui keterbatasan diri, kita membuka diri belajar dari Allah dan orang lain. Nah, bagaimana sih mewujudkan kerendahan hati itu? Nah, mewujudkan kerendahan hati itu fokus pada Allah, mengingat kebesaran dan kasih Allah membantu kita untuk melihat diri kita dengan cara yang benar. Contohnya itu meluangkan waktu untuk merenungkan kebesaran dan kasih Allah. Yang kedua itu membaca Alkitab dan pelajari tentang bagaimana Allah bekerja dalam sejarah manusia. Yang ketiga itu doakan dan syukuri berkat-berkat dalam hidup kita. Dan yang selanjutnya mencari kebenaran dalam segala hal. Ini berarti terbuka untuk umpan balik dari orang lain dan bersedia mengakui ketika kita salah. Contohnya bersikap terbuka untuk menerima umpan balik dari orang lain. Yang kedua itu ada akuilah kesalahan kita dan minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Dan yang ketiga itu bersedia untuk belajar dari orang lain, bahkan jika mereka berbeda dari kita. Nah, selanjutnya melayani orang lain. Membantu orang lain adalah cara yang bagus untuk menunjukkan kerendahan hati dan menggeser fokus dari diri kita sendiri. Contohnya itu luangkan waktu untuk membantu orang yang membutuhkan. Yang selanjutnya lakukan hal-hal kecil untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dan yang terakhir bersikap rendah hati dan bersedia untuk melayani orang lain. Selanjutnya ada bersyukur. Bersyukur atas semua yang kita miliki membantu kita untuk menghargai apa yang kita miliki dan tidak sombong. Contohnya, luangkan waktu untuk menghargai semua hal yang baik dalam hidup kita. Hitunglah berkat kita dan ucapkan syukur atas hal-hal kecil. Hindari perbandingan sosial dan fokuslah pada apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Nah, selanjutnya ada berlatih kesabaran. Sabar dengan diri sendiri dan orang lain, hindari mudah marah atau kesal. Terimalah bahwa kita tidak sempurna dan bahwa kita masih belajar. Dan yang terakhir itu bersikap murah hati. Contohnya itu memberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, maafkan orang yang telah menyakiti kita, hindari menyimpan dendam atau kepahitan. Mengingat kebesaran dan kasih Allah membantu kita untuk melihat diri kita dengan cara yang benar, terbuka untuk umpan balik dari orang lain, yang bersedia mengakui ketika kita salah adalah cara untuk mencari kebenaran. Membantu orang lain adalah cara yang bagus untuk menunjukkan kerendahan hati dan menggeser fokus dari diri kita sendiri. Bersyukur atas semua yang kita miliki membantu kita untuk menghargai apa yang kita miliki dan tidak sombong. Selanjutnya ada contoh tokoh dalam Alkitab yang rendah hati. Yang pertama itu Yesus Kristus. Teladan utama kerendahan hati adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah anak Allah, meninggalkan tahtanya di surga untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia.
Ia mencuci kaki murid-muridnya, yang merupakan tugas yang rendah dan hina pada masa itu, untuk menunjukkan kerendahan hatinya dan mengajarkan mereka untuk saling melayani. Dia selalu tunduk kepada kehendak Bapaknya dan tidak pernah mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada Raja Daud. Raja Daud adalah seorang pemimpin yang agung dan diurapi Allah, tetapi dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Ketika Saul, raja Israel yang iri hati, mencoba membunuhnya, Daud tetap menghormatinya sebagai raja yang diurapi Allah dan tidak membalas dendam. Dia mengakui dosanya kepada Allah dan memohon pengampunan, dan dia selalu mencari hikmat Allah untuk memerintah rakyatnya. Selanjutnya ada Esther. Esther adalah seorang wanita muda Yahudi yang tinggal di Persia. Ketika raja mengadakan samyembara kecantikan, Esther terpilih untuk menjadi ratu. Ia menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi karena takut akan keselamatan rakyatnya. Ketika Haman, perdana menteri raja, mencoba memusnahkan semua orang Yahudi, Esther mempertaruhkan nyawanya untuk memohon belas kasihan raja bagi rakyatnya. Dia menunjukkan keberanian dan kerendahan hati dengan memprioritaskan keselamatan rakyatnya daripada keselamatan dirinya. Selanjutnya ada Rasul Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang mencapai banyak hal yang luar biasa bagi Allah, tetapi dia tetap rendah hati dan mengakui ketergantungannya pada Allah. Dia sering menyebut dirinya sebagai budak Yesus Kristus dan rasul yang paling hina. Dia tidak mencari kemuliaannya untuk dirinya sendiri, tetapi hanya ingin memuliakan Allah dan menyebarkan Injilnya. Dan yang terakhir itu ada Petrus. Selanjutnya di sini ada ayat-ayat kerendahan hati. Seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 2 yang berbunyi, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Dan selanjutnya ada Filipi 2 ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri atau tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Selanjutnya ada 1 Petrus 3 ayat 8 yang berbunyi, "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati." Semua ini menunjukkan bahwa sikap rendah hati merupakan sebuah sikap yang sangat penting untuk menjadi gaya hidup kita yang mengakui sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keadaan kesederhanaan, kita harus rendah hati, terlebih ketika kita mulai mencicipi kesuksesan dalam hidup. Sikap rendah hati harus makin pula kita memperhatikan agar tetap ada dalam hidup kita. Mungkin kita beranggap bahwa bersikap tinggi hati akan menunjukkan bahwa kita berkuasa dan berpengaruh, atau mungkin dalam pemikiran kita itu wajar lakukan jika kita berada di atas, tapi itu sesungguhnya salah besar. Perhatikan firman Tuhan yang sangat keras berikut yang ditunjukkan kepada Tuhan kepada orang-orang yang tinggi hati. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sesungguh ia tidak akan luput dari hukuman, yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 5. Mengaku rendah hati itu mudah, tetapi
kita harus memeriksa diri terlebih dahulu, apa benar kita sudah rendah hati atau tidak. Adakah kriteria-kriteria yang bisa dipakai untuk menunjukkan hal-hal ini? Tentu saja ada hal tersebut sudah dinyatakan lewat firman Tuhan. Besok kita akan melihat beberapa kriteria yang bisa kita pakai untuk memeriksa apakah kita sudah eh, berada dalam jalur yang benar atau belum. Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan karena mereka adalah orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Mereka merendahkan diri, mereka di hadapan Tuhan mengakui keselamatan dan keterbatasan mereka dan mengandalkannya sepenuhnya. Orang-orang rendah hati juga cenderung untuk mengasihi sesama dan menunjukkan belasan kasihan karena mereka tidak terlalu terobsesi dengan diri mereka sendiri. Mereka bersedia untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Tuhan menghargai dan memperhatikan sikap hati ini dan memberikan keselamatan sebagai hadiah mereka. Karena itu keselamatan adalah hadiah yang besar dan paling berharga yang Tuhan dapat berikan kepada kita. Selanjutnya ada tujuan rendah hati. Nah, di sini ada 6 poin tujuan rendah hati. Yang pertama itu untuk menghormati orang lain selayaknya manusia tanpa memandang muka maupun harta. Yang kedua itu rendah hati tidak akan membesarkan orang yang besar, juga tidak akan mengecilkan orang yang kecil. Dan yang ketiga itu sebagai bentuk untuk menghormati diri sendiri karena diri sendiri merasa masih banyak kekurangan dibandingkan dengan orang lain. Dan yang keempat itu untuk bersikap sederhana dan tidak menyombongkan diri meskipun seseorang mempunyai banyak kelebihan. Dan yang kelima itu untuk menutupi semua hal yang dirasakan sebuah aib yang tidak patut untuk didengarkan oleh orang lain. Dan yang terakhir itu untuk tidak memegahkan diri sendiri. Inilah yang menjadi salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada keutamaan rendah hati. Selain tujuan, ternyata rendah hati juga memiliki keutamaan. Berikut beberapa keutamaan dari rendah hati. Yang pertama itu rendah hati akan memberikan jalan menuju surga. Yang kedua itu Allah akan mengangkat derajat orang yang merendahkan dirinya. Dan yang ketiga itu disenangi dan dihormati oleh orang lain. Yang keempat itu disenangi oleh banyak orang. Yang kelima mempunyai banyak teman. Dan yang keenam itu ada hatinya akan selalu tenang. Dan yang ketujuh itu mewarisi sikap mulia para nabi. Dan yang terakhir itu ada tahwahu merupakan jalan menuju kedudukan mulia. Selanjutnya ada juga contoh-contoh sikap rendah hati. Yang pertama itu ada tidak segan meminta bantuan. Meminta bantuan terutama untuk hal-hal remeh terkadang gengsi dilakukan. Namun tidak bagi orang yang rendah hati. Ketika menemukan kesulitan yang menyelesaikan sesuatu, mereka tidak akan segan untuk meminta pertolongan. Dan yang kedua itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Orang rendah hati adalah pembelajar yang abadi alias selalu haus akan pengetahuan. Mereka akan lebih banyak memanfaatkan waktu untuk belajar, baik secara akademis maupun belajar dari pengalaman orang lain. Tidak heran jika orang rendah hati terkadang diidentifikasi sebagai orang yang serius. Dan yang selanjutnya ada mampu mengendalikan ego. Orang yang rendah hati lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perselisihan atau kesepakatan yang melibatkan ego. Hal ini karena mereka memahami bahwa setiap orang mempunyai perseptif yang berbeda. Dalam perspektif tersebut sama berharganya dengan yang mereka miliki. Dan selanjutnya itu ada
memiliki banyak teman. Secara umum, orang rendah hati berpikir lebih fleksibel. Oleh sebab itu, mereka akan lebih mudah bergaul dengan siapapun yang mempunyai pola pikir yang berbeda dengannya. Mereka dapat bergaul dengan baik serta jarang mengalami konflik atau perselisihan dengan orang lain. Dan yang kelima itu tidak gengsi mengaku salah. Mengakui kesalahan terkadang sulit dilakukan oleh beberapa orang, namun tidak bagi mereka yang mempunyai sikap rendah hati. Apabila salah satu keliru, mereka tidak akan mencari pembenaran dan segera meminta maaf. Jika benar, mereka tidak bersikap tinggi hati atau arogan. Dan yang keenam itu tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Orang rendah hati akan ikut merayakan dan turut senang dengan keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Mereka dengan tulus melontarkan ucapan selamat atas pencapaian kolega atau sahabatnya. Dan yang ketujuh itu banyak mendengar, sedikit bicara. Mereka yang rendah hati lebih baik banyak mendengar daripada mendominasi pembicaraan. Selain itu, ketika bercerita atau berbicara, mereka tidak melebih-lebihkan segala sesuatu maupun mencari sebuah validasi atau penerimaan dari orang lain. Dan yang kedelapan itu selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Bersyukur dengan apa yang dimiliki, baik itu dalam kondisi lapangan atau susah, senang, merupakan perwujudan dari sikap rendah hati. Jadi, agar Kramet senantiasa bisa merasakan bahagia dan gembira, maka banyak-banyaklah mensyukuri semua nikmat. Di sini juga ada ciri-ciri orang rendah hati. Yang pertama itu tidak egois dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua itu mampu mengendalikan emosinya dengan bijak. Dan yang ketiga itu penolong dan mendahulukan kepentingan orang lain. Dan yang keempat selalu mengucapkan terima kasih, menerima dan mendapatkan bantuan dari orang lain. Yang kelima memanfaatkan orang yang telah berbuat salah. Dan yang keenam tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan jabatan, golongan, rasa, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh itu tidak mencoba pembenaran diri sehingga selalu minta maaf ketika berbuat salah. Dan yang kedelapan itu lebih mudah menerima kritikan dan masukan orang lain. Dan yang kesembilan menjadikan keberhasilan dan pencapaian orang lain sebagai motivasi. Dan yang kesepuluh itu lebih baik mendengar dibandingkan berbicara. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kerendahan hati merupakan bagian integral atau jati diri seseorang Kristiani. Dengan mengembangkan kerendahan hati, Kristiani dapat meneladani Yesus Kristus, menyatakan kasih Kristus, memperkuat iman mereka, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Baik, sekian dari yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Shalom.